Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamirin yang tetap setia menemani kalian setiap pagi, mengawali aktivitas kalian, dan tentunya setiap jam 7 pagi. Dan ini adalah H-21 menuju Subathon Inggris, karena kalian sudah mensupport untuk mencapai milestones yang kedua tempo hari. Dan sekarang gue akan memulai dengan absen-absen dulu para pendengar atau penonton setia Circle My Friend dan penonton Football Morning Show, aliansi pembela Hanif, yang ternyata berbagai macam profesi yang terus menyampaikan di kolom komentar. Dan kali ini gue pengen shoutout untuk guru SMK yang ternyata sampai minta izin ke kepala sekolahnya untuk muterin siaran FMS di sekolah mereka gitu. Jadi ini berarti gue udah gak bisa ngomong aneh-aneh nih ya, karena udah disiarin di sekolah nih. Ya udah. Dan juga pengen shoutout untuk komunitas guru ya, terutama guru honorer yang pahlawan tanpa tanda jasa. Gue berharap jasa kalian pasti dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keberkahan bagi para guru dan keluarga. Kemudian juga tukang sate. Tukang sate ini penting nih ya. Tukang sate ini kalau nggak ada tukang sate kita nggak bisa makan sate guys ya. Yang katanya sambil nonton gue sambil nyiapin tusuk sate. Dan juga ada tukang laundry yang suka marah-marah di kolom komentar karena tidak pernah disapa. Jadi ini silahkan ya, Kang Laundry tolong ngeberesin spray, terutama jangan suka bikin setrikannya sampai bolong. Karena gue zaman dulu masih menduda, nah itu sering sekali terjadi di spray gue ya. Dan mengingatkan kalian, kita masuk ke milestones yang ketiga ya. Milestones yang ketiga itulah untuk 500.000 subscriber. Itu kita akan mendatangkan Jose Mourinho untuk special konten kolaborasi ya. Harapan bisa terjadi, pengennya sih paling telat di bulan Ramadan nanti. Sekalian gue ke Turki pada saat bulan Ramadan, jadi bisa langsung ngecek seperti apa suasana di sana ketika Ramadan. Pasti banyak juga kan pesepak bola yang berpuasa, jadi kita lihat seperti apa mungkin rutinitasnya. Oke. Dan khusus untuk episode kali ini gue pengen ngomong satu hal, bahwasannya gue mendoakan judul-judul yang setiap hari promo di kolom komentar, dan setiap lu komen, setiap itu juga gue udah ngapusin ribuan, mungkin puluhan ribu komen lu setiap harinya. Dan gue masih berkomitmen akan menghapus upaya lu untuk promo di kolom komentar gue. Gue akan doakan hidup lu sengsara dan gak berkah sampai ke keluarga-keluarga lu kalau lu masih menyerang kolom komentar gue dengan promo-promo judul lu. Silakan pergi dari sini karena kita tidak terima untuk aktivitas judul dalam bentuk apapun. Oke, hari ini kita akan ada beberapa hal yang mau kita update. Pertama tentunya dengan drama yang begitu panas antara Alexander Isak dan juga Newcastle United yang kemarin baru saja terjadi, begitu panas. Kemudian kita masuk ke update dari beberapa transfer yang ada di Liga Inggris pastinya, terutama di Chelsea, ada yang cedera di Arsenal, kemudian juga ada Newcastle United, kemudian juga ada tim-tim yang lain. Kita masuk sedikit untuk review hasil pertandingan Real Madrid ya, partai pembuka seperti apa Real Madrid versus Xabi Alonso. Kita akan bahas 3 hal yang bisa kita petik dari Real Madrid yang baru. Dan pastinya kita ke Italia, di mana ada sedikit update pergerakan transfer dari AC Milan dan tentunya Inter Milan. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, di mana bombshell secara panas kemarin Alexander Isak melempar dan memposting sebuah pernyataan pribadi resmi dengan nada yang sangat dan keterangan yang sangat mendiskreditkan timnya sendiri, yaitu Newcastle United. Kita coba dulu bacain full statement dari Alexander Isak yang dia post di akun Instagram story-nya. Dia bilang seperti ini ya. Ini merespons nominasi dia masuk ke tim PFA Player of the Year. Dan dia bilang, aku bangga mendapatkan apresiasi dari para rekan seprofesi ya, yang membuatku dapat tempat di Team of the Season musim 2024-2025 ya. Pertama-tama tentu aku berterima kasih kepada rekan setim dan semua yang ada di Newcastle United yang selalu memberikan support sejauh ini itu. Namun aku tidak hadir di seremoni acara PFA Award malam ini dengan semua yang sedang terjadi. Rasanya tidak tepat untuk hadir. Selama ini aku selalu diam, sementara yang lain berbicara. Diamku ini membuat banyak
orang berbicara tentang versi mereka. Meskipun itu tidak mencerminkan apa yang sebenarnya disepakati di belakang layar. Realitanya adalah ada janji yang sudah dibuat dan klub sudah mengetahui di mana posisiku untuk waktu yang lama. Ketika janji dilanggar dan kepercayaan sudah hilang, hubungan sudah tidak bisa lagi berlanjut. Itulah yang terjadi saat ini, dan itulah kenapa perubahan adalah yang terbaik untuk semua pihak, bukan hanya untukku. Nah, kita coba kulik apa alasan Alexander Isak melakukan ini. Karena dari perspektif outcome, ya, tidak ada satupun hal positif yang bisa didapatkan oleh Isak dengan merilis statement ini. Pasti dia akan mendapatkan kecaman dari fans, hubungan dengan klub semakin memburuk, kemudian juga pastinya rekan setim kesel ya dengan statement ini. Tapi apa yang mendorong dia untuk akhirnya secara dengan sadar merilis statement ini di sosial medianya dia? Pertama, aku akan mulai dulu dari penutupan jendela transfer window, itu sisa 11 hari lagi ya. Jadi dia hanya punya window kurang dari 2 minggu untuk bisa merealisasikan kepindahannya ke Liverpool. Karena dari momen Liverpool melemparkan penawaran resmi, kemudian itu ditolak oleh Newcastle United, itu sudah hampir 2 minggu yang lalu dan tidak ada progres sama sekali ya dari transfer ini. Itu membuat Isak merasa dalam posisi itu nyaris dream move-nya itu akan collapse, sehingga dia mengambil jalur ini. Itu yang pertama. Kedua, secara realisasi dia melihat sulitnya Newcastle United mendatangkan striker dalam upaya mencari replacement-nya dia gitu. Jadi dia ngelihat nih kans untuk transfer ini drop dan dia harus bertahan di Newcastle United satu musim lagi itu semakin besar, semakin hari semakin besar, dan membuat dia mau tidak mau itu melakukan upaya ini. Dan terakhir menurut gue ada bad advice yang didapat oleh Alexander Isak dari para entourage-nya dia untuk akhirnya melakukan hal ini. Jadinya forcing move, udah mah dengan strike, nggak mau latihan, bilang nggak akan pengen membela Newcastle United lagi, pindah rumah, dan sekarang rilis sebuah statement ini ya. Dan gua ingin bilang apapun yang dicapai oleh Isak ya dengan melakukan ini, itu hanya semakin memperbesar kemarahan Newcastle United untuk membuat dia stay satu musim lagi. Kalau gue jadi Newcastle United, gue akan tutup sepenuhnya pintu kepindahan Isak ke tim manapun dalam hal ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah upaya mempermalukan klub sebagai sebuah institusi. There's no player bigger than the club. Itu prinsip yang pertama gitu. Tidak ada satupun pemain yang lebih besar daripada klub ya. Jadi this is not the right way to forcing the move. Makanya Newcastle United langsung merespon dengan official statement juga. Newcastle United dalam rilis resminya menyatakan, kami kecewa dengan unggahan Alexander Isak di sosial media malam hari ini. Kami masih pada posisi bahwa Alex masih terikat kontrak dan tidak ada komitmen yang pernah dibuat oleh official club tentang kemungkinan Alex bisa meninggalkan klub di musim panas ini. Kami ingin menjaga pemain-pemain terbaik kami meskipun kami mengerti para pemain punya keinginan mereka sendiri dan kami mendengarkan mereka. Itu yang disampaikan secara resmi oleh Newcastle United terkait statement dari Isak. Dalam hal ini, gue juga mencoba melihat posisi dari sang pemain ya. Dia mencoba melakukan ini untuk forcing move, pastinya klub bereaksi, dan ironisnya Newcastle juga tidak bersih-bersih banget, dalam artian bukanlah pihak yang tidak bersalah, karena Newcastle juga melakukan hal ini kepada Yohan Wissa di Brentford. Practically Newcastle men-encourage Yohan Wissa untuk juga mogok di Brentford agar bisa pindah ke Newcastle United. Jadi sebenarnya gimana ya? Ini hanya rentetan aksi dan reaksi, teman-teman. Ya, dia juga melakukan itu untuk Wissa, dan sampai sekarang Wissa belum balik lagi latihan pramusim. Walaupun musim udah main, maksudnya nggak balik lagi latihan bersama tim gitu, dan nggak tampil di laga perdana Brentford kemarin gitu. Dan ini yang memicu reaksi itu pro dan kontra. Mungkin yang para fans Liverpool mendukung Isak.
para fans Newcastle United pastinya menghujat Isak dan memilih membackup klub. Dan yang lebih penting juga adalah seperti apa misalnya ya, apabila memang benar-benar ini akhirnya diblok dan Newcastle United memilih untuk mempertahankan Isak sampai hari terakhir dan sang pemain akhirnya harus terpaksa diintegrasikan kembali ke tim. Kalian bayangin nggak kalau jadi rekan setimnya betapa rasanya marahnya kepada sang pemain, dan langsung direspons oleh Bruno Gimenez di sosial medianya. Langsung ngepost ini nih. Dia langsung ngepost kalau dia bangga menjadi pemain Newcastle United ya. Ini sebuah respon yang sangat-sangat, kalau gue jadi Isak, wah ini gue malu semalu-malunya gitu. Itu artinya gue nggak menghargai rekan setim gue, dan ya nggak bisa disalahin sepenuhnya juga Alexander Isak. Dia adalah top player gitu kan. Dia bukanlah seorang Jordi. Jordi itu warga asli Newcastle yang bermimpi untuk suatu saat membela Newcastle United karena memang kota kelahiran dan culture-nya di situ. Nah, Isak tuh bukan gitu ya. Dia nggak bermimpi membela Newcastle. Dia mimpinya membela tim mungkin traditional top 4 gitu. Dan upaya dari klub sebenarnya sempat masih terus dilakukan oleh Newcastle United untuk membujuk Isak stay seenggaknya 1 musim lagi. Itu di-reveal oleh Fabrizio Romano. Dia bilang Newcastle dalam beberapa minggu terakhir mencoba mendekati Isak dan bertanya apakah dia yakin tidak ada satupun cara untuk kita tetap lanjut bersama-sama. Mereka bahkan menawarkan kontrak baru dengan rekor gaji tertinggi di klub, bahkan dengan exit clause ya. Exit clause, klausa pindah yang membuat sang pemain bebas pergi di 2026. Isak sekali lagi menjawab no chance, tidak ada kesempatan. Dan tidak ada niat untuk merubah keputusannya, hanya ingin pindah ke Liverpool. Itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Dan ini berarti kan memang hubungan dari kedua pihak itu dalam status tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Apalagi dengan statement ini. Dan ini diperpanas dengan legenda Swedia juga ya. Tentunya pasti membela kompatriot senegaranya. Zlatan Ibrahimovic juga ikut angkat bicara. Dia bilang Isak adalah pemuda Swedia, dia tahu dia harus meneruskan legacy Zlatan Ibrahimovic, tetapi bermain untuk klub yang bertanding di Carabao Cup tidak akan membuatnya mendekati banyaknya gelar yang sudah saya menangkan. Jadi Newcastle harus mengerti bahwa mereka butuh Isak, bukan sebaliknya. Jadi dia mau melepaskan Newcastle, itulah yang dilakukan pria Swedia. Dia akan segera bermain untuk berburu gelar juara liga. Carabao Cup bukan levelnya. Ini kaitannya dengan gelar yang dimenangkan oleh Newcastle United musim lalu, dan Zlatan berasumsi bahwa gelar lebih tinggi harus dipertimbangkan oleh Alexander Isak jika ingin karirnya progres sebagai seorang pemain top. Dan ya ini yang mungkin ya gimana ya, gua ironis aja gitu sebenarnya kenapa harus sampai ke tahap ini gitu. Dan kita ada kok presidennya, banyak sekali pemain-pemain yang melakukan hal serupa, tapi nggak separah ini stages dari break relationship-nya gitu. Ya mungkin sekarang zaman udah berbeda juga dengan sosial media dan lain sebagainya, itu membuat ya ini jadi semakin parah. Dan kita lihat nanti seperti apa saganya. Semua nggak ada yang tahu how this will pan out. Bisa aja akhirnya Newcastle, kalau misalnya Newcastle menemukan replacement, dan replacementnya tuh nggak bisa satu ya. Replacementnya tuh harus 2 loh teman-teman. Kenapa? Karena dia harus melepas Isak. Berarti dia harus mendatangkan satu pemain untuk menggantikan Isak, dan satu pemain lagi untuk menjadi backupnya. Backup striker ini. Jadi tuh Isak itu harus nunggu 2 pemain masuk dulu, baru dia bisa keluar. Dan bisakah Newcastle United melakukan itu dalam tempo waktu 11 hari? Ini yang menjadi kegundahan dari sang pemain ya. Oke, itu dia di saga Alexander Isak, dan kita sekarang masuk ke bahan ulasan tentang gelar PFA yang kemarin baru saja dinobatkan. Dan PFA Men's Player of the Year secara resmi untuk tahun ini itu adalah Mohamed Salah. Dan this is by 1,000 miles Mo Salah deserve it. 1000% ya. Tidak ada satupun pemain yang tampil lebih gacor ketimbang Mo Salah musim lalu
itu nggak ada satupun ya. Dari statistik, dari impact, dari gelar, jadi dia benar-benar deserve this. Dan Mo Salah itu menurut gua under the radar, ini pelan-pelan mulai mencapai status level longevity yang semakin panjang ya. Dari sisi, kalau kalian lihat dari level of physical, dari level of productivity musim lalu, itu dia naik ke level yang berbeda nih. Udah naik level nih dia nih. Dari level fisik, dari level produktivitas, dari level goal, dari level impact terhadap tim ini naik justru. Padahal dia makin tua nih. Nah, jadi kita ngomongin longevity sekarang, dan hanya sedikit pemain yang bisa mencapai level itu dengan longevity yang bagus. Lionel Messi is one, Cristiano Ronaldo another, Robert Lewandowski, Luka Modric, ya. Dan kita mulai melihat Mo Salah menjadi seperti Thiago Silva arguably juga salah satu. Dan kita akan melihat Mo Salah menurut gua akan ada di bracket itu. Dan untuk kategori PFA Young Player of the Year dimenangkan oleh Morgan Rogers dari Aston Villa, yang memang terus mengejar ya zona Liga Champions sampai akhir pekan di 38. Sayang akhirnya Villa harus slip dan kehilangan tiket ke Liga Champions. Namun performa Morgan Rogers selama satu musim penuh itu berhasil mengalahkan kandidat-kandidat yang lain. Dan ini adalah full dari PFA Team of the Year yang dirilis kemarin. Kiper itu adalah Matt Sales, kemudian defender Van Dijk, Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Kerkez. Kemudian lanjut ke midfielder itu adalah Declan Rice, Alexis McAllister, dan Ryan Gravenberch. Kemudian ada Alexander Isak, Chris Wood, dan juga Mo Salah. Mostly ini didominasi oleh Liverpool, memang penampilan tim secara tim itu sangat-sangat dominan ya di musim kemarin dan menjadi juara. Sekarang kita masuk ke Chelsea terkait aktivitas transfer ins dan out dari Chelsea Football Club, dimulai dari minat Aston Villa untuk mendatangkan Lord Nico Jackson. Ini dia. Aston Villa resmi menawarkan ya skema pinjam untuk seorang Nicolas Jackson. Chelsea memasang mahar sekitar 60 juta pound sterling untuk siapapun klub yang berminat mendatangkan servis Nicolas Jackson. Namun karena ketatnya aturan PSR dan sedang di ujung tanduknya financial Aston Villa, itu membuat klub menawarkan skema pinjam dengan obligasi pembelian di musim berikutnya. Dan ini yang masih dalam tahap negosiasi antara kedua klub, karena dikabarkan itu ada dua tim yang meminati Jackson di Liga Inggris, tim papan tengah antara lain Newcastle United dan Aston Villa. Newcastle dalam prinsip itu opsi pertamanya adalah Yohan Wissa, opsi keduanya adalah Strand Larsen yang akan kita bahas setelah ini. Opsi ketiganya adalah Nico Jackson. Untuk Nico Jackson itu Newcastle belum melakukan apapun. Mereka baru diinform bahwasannya Nico Jackson available in the market dengan harga segini, tapi belum membuat sebuah pendekatan resmi baik via perantara maupun club to club talk. Sementara Villa sudah melakukannya dengan Chelsea, tapi sudah menginformasikan kalau mereka hanya berkenan untuk menawarkan dengan skema pinjam. Sementara ada dua lagi klub Liga Champions di luar Inggris, klub yang bermain di Liga Champions di luar Inggris yang menyatakan minatnya untuk servis seorang Nicolas Jackson. Dan ini adalah source-nya dari Mail Online kemarin. Dan mungkin dua klub Liga Champions ini itu salah satunya dari Turki dan satunya mungkin dari Jerman. Ya, kita lihat nanti siapa yang akhirnya memenangkan perburuan tanda tangan Nicolas Jackson, karena memang kemarin pun dia juga resmi dicoret ya, karena selain dia juga dapat akumulasi kartu, karena memang juga sang pelatih sudah menyatakan dia tidak akan dimasukkan ke dalam skuad sampai masa depannya jelas. Nah, berikutnya center back yang berkaki kiri yang musim lalu dipindahkan ke Juventus, dipinjamkan ke Juventus, itu juga masih on the market. Kita ngomongin Renato Veiga. Yang ini sebenarnya udah ditawarin ke Atletico Madrid dan transfernya collapse karena harga yang diminta oleh Chelsea terlalu mahal. Sekarang diminati oleh beberapa tim. Nomor satu yang paling serius ingin mendatangkan Renato Veiga itu adalah Villarreal. Kita tahu jika Villarreal saat ini sedang memiliki uang karena penjualan Alex Baena yang memang cukup mahal di angka 50 juta euro ke Atletico Madrid. Jadi memang sebenarnya mereka punya uang, tapi apakah mereka mau spend
40 juta euro atau 34 juta pound sterling untuk seorang Renato Veiga. Itu masih dalam perdebatan dan masih dalam negosiasi antara Chelsea dan Villarreal. Kemudian sebenarnya gue agak sedikit menyayangkan karena kan sebenarnya ketika dipinjemin ke Juventus, Renato Veiga ini tampil sebagai center back dalam formasi 3 back di sisi kiri. Dia juga berkaki kiri. Sebenarnya dia bisa diproyeksi untuk melapis posisi back tengah di sisi kiri bersama Levi Colwill. Jadi sebenarnya nggak perlu banget Chelsea itu beli pemain dulu kalau memang tidak ada kandidat yang cukup strong. Ketimbang maksain beli, menurut gue mungkin maksimalin dia. Tapi entah kenapa dari awal diakuisisi itu Enzo Maresca nggak pernah percaya sama nih pemain itu. Dan dikabarkan Inter Milan juga berminat untuk mendatangkan seorang Renato Veiga. Namun berbeda dengan Villarreal, sepertinya Inter dipastikan tidak akan mau spend lebih dari 30 juta euro untuk seorang Renato Veiga dan belum membuat pendekatan resmi untuk sang pemain ya. Kita lanjut ke progres transfer dari Garnacho. Ini di breaking news oleh Fabrizio Romano kemarin bahwasannya sedikit lagi Alejandro Garnacho dari Chelsea ke Manchester United akan segera here we go. Dengan valuasi yang diminta oleh Manchester United sekitar 50 juta pound sterling, Chelsea berupaya menurunkan sedikit harganya dengan penawaran 25-30 juta pound. Dan itu kenapa yang membuat ada sedikit waktu yang berlarut-larut untuk meresmikan transfer ini. Dan mungkin kita akan melihat nanti kesepakatan ini akan terjadi di angka 40-an juta pound sterling atau 38 something lah. Karena terakhir juga ada pendekatan dari Bayern Munich, itu Garnacho menolak gitu. Jadi dia menyatakan ketertarikannya untuk hanya membela Chelsea saja ya. Jadi kita lihat for the next 2 or 3 days apakah akan ada progres dan membuat fans MU sedikit bisa bernapas karena akhirnya dapat uang segar untuk bisa direinvestasikan mungkin untuk Emi Martinez atau ikutan perburuan Donnarumma atau mencari kiper lain ya di yang tersedia di market. Berikutnya untuk Christopher Nkunku, ini dia juga resmi menolak penawaran Bayern Munich karena Bayern Munich itu hanya ingin loan aja ya. Christopher Nkunku penawaran dari Bayern Munich itu hanya loan. Nah, itu yang membuat akhirnya Chelsea menolak, sang pemain juga menolak dan mereka prefer melepas Christopher Nkunku ke Leipzig ya. Leipzig itu ingin menampung Christopher Nkunku dengan transfer permanen. Sekarang tinggal dinegosiasikan berapa gajinya karena kesepakatan antara kedua klub ini sudah semakin dekat ya. Berikutnya kita masuk ke Arsenal ya. Arsenal itu ada sebuah kabar buruk baru saja kemarin malam. Itu dikabarkan Kai Havertz mengalami cedera lutut. Di break news ini oleh David Ornstein kemarin di Athletic. Itu dikabarkan ada kemungkinan Kai Havertz akan absen cukup lama gitu. Dan ini akhirnya sudah membuat sang pelatih semakin pusing gitu. Karena nggak hanya karena belum dapat incaran transfer baru karena Eze mau menerima kepindahan ke Spurs. Ini makin lagi dengan Havertz yang cedera. Sementara kemarin kita semua tahu adaptasi Gyökeres ini belum terlalu smooth gitu. Berbeda ketika Havertz langsung main sebagai pemain pengganti, ini lebih gelling gitu, langsung permainan di lini depan. Dan idealnya memang Arteta itu takes time. Jadi taruh Havertz dulu, baru pelan-pelan integrasikan Gyökeres menit bermainnya di Liga Inggris. Jadi pressure-nya nggak terlalu besar dan adaptasinya bisa gradually semakin baik. Nah dengan kejadian ini, itu definitely udah nggak bisa. Jadi Gyökeres akan semakin terekspos. Dia harus terus main dari menit pertama karena opsi yang lain nggak lebih baik dari dia, gitu kan? Dan mungkin sambil menunggu adanya opportunity in the market, ya Nwaneri yang mesti step up gitu untuk bisa mungkin mengisi peran yang selama ini diisi oleh Kai Havertz. Nah berikutnya kita ke Newcastle United yang karena berlarut-larutnya drama Yohan Wissa dari Brentford ke mereka, transfernya walaupun udah mogok, udah strike, udah apa, harganya nggak kunjung sepakat karena Brentford juga nggak pengen di pressure seperti mereka di pressure menjual Alexander Isak. Mereka mengalihkan
target buruan striker mereka ke Strand Larsen dari Wolverhampton Wanderers yang musim lalu sebenarnya juga tampil nggak jelek gitu ya. Ini adalah statistik juga dari Strand Larsen itu musim lalu tampil sekitar 38 kali, mencetak 14 gol, 5 assist dan 2.800 menit ya. Itu. Jadi sebenarnya sebagai seorang target man, fungsi yang dimainkan oleh Strand Larsen dan menjadi towering striker, ini nggak jelek. Kita nggak bisa bilang dia jelek. Dan kemarin juga sebenarnya dia tampil cukup bagus ya di partai pembuka. Jadi ini menjadi alternatif serius yang dikonsider oleh Newcastle United untuk bisa mencari replacement dari Alexander Isak sembari menunggu transfer Yohan Wissa dari Brentford itu bisa ke-unlock. Apabila memang salah dua dari ini tidak ada yang ini, baru mereka akan membuat pergerakan ke Nico Jackson. Berikutnya kita ke Manchester City yang baru saja mencapai kesepakatan dengan Galatasaray untuk menjual salah satu pemain dengan physical presence yang terbaik di City, itu adalah Manu Akanji ya. Akanji dihargain 15 juta pound sterling dan sudah mencapai kesepakatan dengan Galatasaray, dan ini tinggal negosiasi antara Galatasaray dengan sang pemain untuk meresmikan transfer ini. Ini di-broke oleh Fabrizio Romano tadi malam, dan ini secara align dengan apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Dia merasa skuadnya terlalu gemuk. Dia ingin trim skuadnya menjadi 22, dan ini terus-menerus disampaikan di press conference sebagai sindiran terhadap Hugo Viana untuk segera memotong dan memangkas jumlah skuadnya. Uniknya, Rico Lewis justru diperpanjang kontraknya. Kemarin akhirnya Nottingham Forest tawarannya ditolak 25 juta euro untuk 25 juta pound untuk Rico Lewis. City nolak ya karena ini hasil akademi gitu, dan justru diperpanjang kontraknya. Ya ini gua rada-rada ya 50-50 lah, suka nggak suka gitu ya. Dibilang suka, ya ini pemain juga versatile, bisa main sebagai defensive midfield, bisa main sebagai back kanan gitu kan. Nggak sukanya juga dia sebenarnya nggak bagus-bagus amat, nggak reliable juga gitu. Ya itu dia dari Liga Inggris. Sekarang kita masuk ke Spanyol, di mana Real Madrid secara resmi memetik kemenangan atas Osasuna tadi malam dengan skor 1-0 lewat penalti dari tuan muda Kylian Mbappe ya. Kita akan membahas sedikit, ada 3 hal yang bisa kita petik dari kemenangan Real Madrid atas Osasuna tadi malam dengan skor 1-0. Itu yang pertama adalah debut manis dari para pemain-pemain debutan Real Madrid ya. Semua yang debut gue rasa tampil cukup oke ya. Termasuk Trent Alexander-Arnold, walaupun beberapa kali umpan progresifnya belum decisive banget ya. Buktinya menangnya dari penalti, bukanlah asis-asis cantiknya dia gitu kan. Tapi yang gue pengen highlight dari semua pemain yang tampil tuh ada 2. Itu yang pertama adalah solidnya Dean Huijsen di posisi center back sebelah kiri, pairing bersama Eder Militao. Yang gue highlight dari seorang Huijsen, coba kita lihat dulu statistiknya, itu adalah kemampuan dia dalam mencari posisi ya. Positioning dia tuh bagus banget tadi malam. Jadi dia nggak perlu melakukan tackle-tackle yang terlalu berlebihan, karena dia selalu berada di posisi yang tepat. Nah ini adalah sebuah kemampuan yang biasa di-develop oleh back-back klasik Itali. Lu pernah lihat nggak Maldini nekel berlebihan? Jarang kan? Nah, lu coba baca wawancara dia deh. Back yang jago itu back yang selalu bisa mengantisipasi duluan, sehingga dia tidak perlu melakukan tackle-tackle yang berlebihan. Ketika lu nekel berlebihan berarti lu udah salah. Secara back positioning lu udah salah gitu. Dan back-back Itali klasik yang emang jago defensif, profesor dalam bertahan, itu biasanya memiliki kemampuan positioning yang sangat-sangat baik gitu. Sehingga dia nggak perlu lari begitu banyak, dia nggak perlu tackle berlebihan. Dan itu yang gue lihat dari seorang Dean Huijsen tadi malam ya. Terlepas dari striker atau pemain ofensif Osasuna yang mungkin secara quality juga nggak sebaik pastinya tim-tim Liga Inggris atau tim-tim pesaing La Liga gitu ya. Itu nomor 1. Kita lihat dia membuat 2 recovery, 7 clearance, menang duel 5 kali, dan 50% tackle percentage, bermain full 90 menit. Yang kedua adalah gue ingin meng-highlight bagus banget mainnya Alvaro Carreras. Ini salah satu pemain yang menurut gue United akan sangat-sangat
kecewa ya kehilangan dia. Dibeli akhirnya kembali dari Benfica dengan harga yang sangat mahal. Despite United dapat signing on fee, tapi ngelihat mainnya semalam langsung gelling dan menawarkan begitu banyak ancaman dari sisi kiri, tektokan nama Vini dan Arda Güler, overlap ke depan, underlapping, overlapping, he's practically everywhere. Dan stamina, possession, positioning, outstanding buat gua ya. Di pertandingan ini salah satu yang terbaik gitu. Clearance recovery-nya juga cukup bagus gitu dan intercept-nya juga ada. Jadi di pertandingan semalam highlight gua adalah dua pemain ini ya. Begitupun seorang Mas Tantuono yang membuat debutnya di menit ke-67 kalau gua nggak salah. Dipasang di sisi kanan menggantikan Brahim Diaz gitu sebagai pemain pengganti. Walaupun hanya bermain 23 menit tapi seenggaknya dia melakukan everything by the book. Jadi tidak ada kesalahan. Bahkan dia dapat satu peluang yang syutingnya juga ditepis oleh kiper karena memang sudutnya sempit banget itu di sisi kiri. Dia berani ngambil corner. Jadi menurut gue ini hal yang menjanjikan lah gitu penampilan dia yang memang juga ditransfer tidak kalah mahal gitu dan diprediksi sebagai pangeran baru Real Madrid. Dan early suggestion sih gue ngelihatnya ini sangat-sangat menjanjikan gitu ya. Itu dari para debutan yang cukup bersinar. Mungkin Trent Alexander-Arnold yang paling tidak kelihatan kegemilangan debutnya kemarin. Sisanya yang lain menurut gue cukup impresif ya. Dan dalam setiap pergantian pelatih itu selalu ada pemain yang menang, ada pemain yang kalah. Ada pemain yang bangkit, ada pemain yang redup. Dan dalam hal ini itu pengen gue highlight adalah the revival of Aurelien Tchouaméni ya. Kehadiran seorang Xabi Alonso itu membuat pihak yang menang itu adalah Tchouaméni. Mulai dari Club World Cup sampai konsisten di pembukaan partai La Liga kemarin, Tchouaméni konsisten dipilih oleh Xabi Alonso memerankan peran pivot di lini tengah Real Madrid. Dan dia menjalankan peran itu dengan sangat baik kemarin melawan Osasuna. Nyaris tidak ada kesalahan sama sekali, bisa melindungi departemen defensif dengan baik, mengalirkan bola dengan oke, kerjasamanya terutama dengan Arda Güler sangat baik yang memainkan peran nomor 8 menggantikan Jude Bellingham semalam. Ini tektokannya bagus banget, terutama juga tektokannya dengan Vini Junior. Jadi gua ngelihatnya Tchouaméni itu menjadi andalan dari Xabi Alonso yang versi Real Madrid versi Xabi Alonso. Dia akan menjadi center of midfielder overhaul yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso. Dan dalam skema pegang bola di 4-4-2 maupun 4-3-3 kemarin, bahkan 4-2-3-1 kadang berubah secara formasi ketika pegang bola. Itu peran Tchouaméni itu sangat sentral ya. Jadi gue ingin meng-highlight itu. Kemenangan dari pergantian pelatih ini itu jatuh kepada Aurelien Tchouaméni. Ada juga pihak yang kalah di sini secara pemain ya. Ada pihak-pihak yang akhirnya tergusur perannya ketika manajer baru datang dan itu jatuh ke Rodrigo yang kembali dicadangkan kemarin. Ini ironis banget ya. Ini salah satu pemain terbaik yang Real Madrid punya di offensive department. Dan uniknya ketika Brahim Diaz diganti di menit ke-67 oleh Mas Tantuono. Harusnya kan sayap kanan tuh punyanya dia nih musim-musim kemarin ya. Ini digantikan oleh Mas Tantuono gitu menit 67. Masuk lagi menit 70-80 terjadi lagi pergantian, ditarik Vinicius Junior. Idealnya kan dia nih yang masuk. Nih yang masuk adalah Gonzalo Ramos gitu. Gonzalo Garcia gitu. Akhirnya Gonzalo Garcia yang main sebagai nomor 9, Kylian Mbappe yang ditarik ke sayap kiri gitu. Dan kembali memarkir Rodrigo di bangku cadangan. Padahal dia udah pemanasan juga. Jadi benar-benar Rodrigo adalah pihak yang paling tidak diuntungkan dengan pergantian pelatih Real Madrid ke Xabi Alonso. Dan setelah pertandingan Alonso ditanya oleh wartawan, kenapa lu nyadangin Rodrigo lagi? Kan di Club World Cup udah lu cadangin, lu gak ngasih dia menit bermain. Dan sekarang di partai pembuka dia kembali dicadangkan. Xabi Alonso bilang dia merasa ini hanya murni pilihan taktik. Gue tidak memilih Rodrigo murni karena pilihan taktik. Berarti pilihan taktik dia menganggap Mas Tantuono, Brahim Diaz, dan juga
Gonzalo Garcia itu adalah opsi yang jauh lebih baik ketimbang Rodrigo. Dan ya gue believe banyak sekali manajer di luar Real Madrid seperti manajer Liverpool, manajer Tottenham Hotspur, manajer Chelsea, manajer Arsenal, manajer Manchester City yang tidak akan sepakat dengan pendapat Xabi Alonso dan dengan senang hati akan menerima Rodrigo. Setelah pertandingan selesai, Alonso bilang ada beberapa hal positif yang bisa diambil dan beberapa hal yang harus kita improve dari laga kemarin melawan Osasuna. Karena definitely secara permainan, gue nggak melihat sentuhan Xabi Alonso tuh jelas di tim ini. Jadi tim ini masih menemukan jati dirinya. Passing-passingnya lumayan mengalir, tapi progresif passing dan pergerakan antar pemain belum ada yang mematikan secara skema gitu. Jadi ya cuman pindah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau akhirnya skill individu Vinicius dan Kylian Mbappe yang akhirnya membuat perbedaan dan kemarin menghasilkan satu penalti itu kan karena skill individu dari Kylian Mbappe yang akhirnya eksekusi penaltinya juga dieksekusi oleh dia. Dibilang usai menjalani pramusim selama 2 minggu masih banyak hal yang perlu kita benahi. Saya pikir kami tampil cukup terorganisir, tapi kami kurang composure di sepertiga akhir lapangan. Nah, menurut gue nggak hanya composure, tapi lebih kepada clarity idea bagaimana transisi dan juga taktik yang ingin di-apply oleh seorang Xabi Alonso terkait seperti apa Real Madrid ingin menyerang. Apakah mereka mau main fast break? Apakah ketika mereka mau pegang bola itu mau numpuk pemain di tengah, mau main through ball, mau main lewat sayap? Itu kemarin menurut gue skemanya belum terlalu clear gitu. Jadi kita pasti definitely masih butuh waktu untuk seorang pelatih baru mengimplementasikan ide-idenya dan kita lihat seperti apa progres nanti di beberapa minggu ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke Italia di mana AC Milan karena capek nego Højlund terus. Ini kemarin Iglitare udah pulang dari London, Allegri udah nelpon, terus Ibrahimovic udah nelpon. Sang pemain juga masih belum convince karena Milan dan United udah sepakat kepindahan dari Højlund ini dalam skema loan. Tapi Højlundnya nggak mau loan, dia maunya pindah permanen. Sementara Milan belum bisa memfasilitasi kepindahan secara permanen untuk harga 45 juta euro yang di-value oleh Manchester United terhadap Højlund. Jadi itu blokernya di sini teman-teman. Sehingga ini perantara Milan terbang lagi nih ke London hari ini untuk berbicara dengan bapaknya Højlund. Apa nih jalan tengahnya? Sementara itu berjalan, Milan itu mempersiapkan backup plan dalam sosok seorang Victor Boniface, ya. Boniface yang bermain untuk Leverkusen itu menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ini Milan sudah menjalin komunikasi dengan Boniface dan sudah mencapai kesepakatan personal. Jadi ini tinggal nego transfer aja sama Leverkusen untuk bisa disiapkan sebagai alternatif pertama jika memang akhirnya Højlund tidak jadi datang fix. Ya udahlah ini aja nih. Itu dari sisi AC Milan. Kita sekarang masuk ke Inter Milan, di mana uang surplus sebesar 45 juta euro dari gagalnya transfer Ademola Lookman itu akan dimaksimalkan ke pemain tengah. Itu yang diminta secara khusus oleh Christian Chivu. Dan karena berlarut-larutnya masih tegangnya negosiasi dengan Roma untuk Manu Kone, permintaannya 50 juta euro, Inter cuma mau bayar 45 juta euro, masih ada gap. Nah, itu membuat BP Marotta travel across Europe untuk menemukan plan B-nya dalam diri 1. Mamadou Doumbia dari Antwerp, ya. Dan yang kedua itu adalah João Cisse dari Rennes, ya. Ini adalah 2 pemain yang disiapkan sebagai alternatif apabila Manu Kone itu tidak tercapai kesepakatan dengan Roma. Nah, khusus untuk João Cisse, ini salah satu pemain yang memang sedang dilihat oleh banyak sekali tim-tim besar Eropa dan Rennes meminta mahar 30 juta euro apabila Inter ingin meminang sang pemain dan ini dirasa oleh Marotta masih terlalu mahal, ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa statistik dari Cisse, kurang lebih kita lihatin dulu. João Cisse kemarin dia main 22 kali musim lalu mencetak 1 gol,
1.600 menit. Sementara Mamadou Doumbia di Antwerp dia main 34 kali, mencetak 3 gol dan 2 assist ya. Apakah plan A yang akan datang atau plan B dan C dalam diri Doumbia atau seorang Cisse? Ya, akhir kata itu dulu bahasan kita di episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode hari Kamis ya berarti ya. Besok Rabu. Oh, enggak, besok Jumat. Berarti Jumat. Sorry guys, gue udah lupa hari ini ya. Kita akan kembali lagi di episode hari Jumat bersama kalian tentunya dengan berita yang jauh lebih update. Oke, kalau begitu seperti biasa, my friend, have a lovely day.